Isolasi dan identifikasi bakteri. Tahapan identifikasi mikroba yang pertama isolasi, kedua seleksi, dan yang ketiga identifikasi. Isolasi terdiri dari isolasi kultur, yaitu kegiatan pemisahan suatu kultur dari mikroba dari campuran biakan mikroba yang ada di alam, sehingga nanti terbentuk sel individu yang terpisah. Hal yang harus diketahui sebelum mengisolasi, yang pertama adalah sampel apa yang akan diisolasi, kedua habitat atau lokasi pengambilan sampel, yang ketiga media apa yang akan digunakan. Metode pengambilan sampel, sampel berupa padatan yang diambil dari tanah, batu, dan kayu. Diambil dengan menggunakan spatula atau pinset steril, penyimpanan menggunakan kantong plastik steril, sampel yang berupa cairan atau semi cair, yaitu air dan lumpur, diambil menggunakan pipet steril, penyimpanan contoh menggunakan botol atau tabung propilen steril. Sampel biasanya segera dipakai atau disimpan pada suhu dingin. Bila jarak jauh digunakan es batu pada wadah penyimpanan. Teknik isolasi kultur murni, yaitu penggoresan, ada strike plate, dan penyebaran, yaitu spread plate. Penuangan, yaitu pour plate, kultur yang diperkaya Ehrenmann kultur, pengenceran berseri, serial dilution, dan isolasi sel tunggal. Isolasi penggoresan atau strike plate dan penyebaran, sampel, kemudian pengenceran berseri, penggoresan atau penyebaran, penggoresan berulang, dan kultur murni. Cara penggoresan kultur, goresan langsung untuk mengkultur mikroba. Goresan radian untuk sama untuk mengkultur mikroba, goresan kuadran, isolasi koloni tunggal untuk mempelajari mikroba. Teknik penyebaran atau spread plate. Teknik ini merupakan prosedur rutin untuk isolasi bakteri dan menggunakan peralatan yang sederhana. Kelemahannya hanya sejumlah kecil sampel dapat digunakan atau disebarkan pada media. Teknik penuangan atau pour plate. Prinsipnya pengenceran sampel dengan media agar cair dalam tabung reaksi sehingga distribusi sampel merata. Kemudian dituangkan pada ocehan petri dan dibiarkan mengeras pada suhu ruang lalu diinokulasi. Kultur diperkaya, Ehrenmann kultur, untuk mengisolasi bakteri yang mempunyai sifat fisiologi yang khusus. Prinsipnya menggunakan komposisi media dan kondisi inkubasi tertentu sehingga yang tumbuh hanya bakteri tertentu. Teknik pengenceran berseri digunakan jika mikroba dalam kultur campuran terdapat dalam jumlah lebih besar dari mikroba lain. Dengan tingkat pengenceran tinggi, sampel hanya mengandung satu galur mikroba. Perlu dicek kemurnian kultur. Teknik isolasi sel tunggal. Metode mikromanipulator menggunakan alat mikromanipulator yang digabung dengan mikroskop untuk mengambil suatu sel mikroba dari sampel. Dengan mikromanipulator, operator dapat mengontrol gerakan mikropipet di bawah lensa objek sehingga dapat diambil sel tunggal dan dipindahkan ke dalam tabung yang selanjutnya dipindahkan kepada media yang sesuai. Metode kapiler. Beberapa tetes media yang mengandung mikroba ditempatkan pada penutup gelas objek steril menggunakan pipet kapiler steril. Dengan menggunakan mikroskop, cari tetesan yang mengandung hanya satu mikroba. Tetesan tersebut dipindahkan dengan pipet kapiler steril di media segar. Didapatkan mikroba tunggal yang berada pada tetesan mulai berbiak untuk menghasilkan Pembuktian kemurnian kultur. Setelah diasumsikan berhasil mengisolasi kultur murni, perlu dilakukan pengujian dengan kriteria 1. Mikroba tampak mirip secara mikroskopis dan menunjukkan hasil pewarnaan yang sama. Pada saat ditanam pada agar cawan, semua koloni menunjukkan kesamaan. Hasil penggoresan seragam. Beberapa koloni isolat mempunyai penampakan karakteristik identik, contoh memfermentasi gula. Identifikasi. 1. Morfologis, pengamatan ukuran, bentuk, dan susunan sel, adanya flagela, kapsul, atau spora dengan bantuan mikroskop, baik dengan poron pun tidak. 2. Nutrisional,
penentuan senyawa kimia dan kondisi fisik khusus, contohnya suhu, cahaya, gas yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Ini bentuk dan susunan sel bakteri. 3. Kultural. Penentuan tampilan pertumbuhan pada berbagai macam media, baik cair maupun padat, bentuk koloni, permukaan koloni, tepi koloni, dan juga warna. Metabolik, identifikasi dan pengukuran perubahan kimia yang dilakukan oleh mikroba, contohnya kemampuan mikroba untuk mengubah karbohidrat menjadi asam organik, gula menjadi asam dan gas. Contohnya pada bakteri E. coli dapat memfermentasi laktosa, sedangkan Salmonella typhi tidak memfermentasi laktosa. Kelima, susunan kimiawi. Penentuan susunan kimiawi berbagai komponen sel, yaitu dinding sel, nukleus, dan membran. Susunan antigen atau serologi, penelahan sifat antigen antibodi yang khas. 7. Patogenik, penentuan potensi suatu mikroba untuk menimbulkan penyakit. Genetik, kajian berdasarkan untian DNA mikroba menggunakan DNA probe. Pemeliharaan dan pengawetan kultur murni. Tujuannya menjaga sampai periode tertentu mikroba tetap dalam kondisi hidup, mencegah terjadinya perubahan genetik dan tidak terkontaminasi. Harus mampu melestarikan karakteristik spesies mikroba selama diawetkan. Caranya, 1. Pemindahan secara periodik, yaitu kultur mikroba secara periodik dipindahkan ke media baru atau segar. Komposisi media dan suhu serta interval waktu pemindahan harus tepat dan disimpan pada suhu dingin, murah dan mudah tapi cocok untuk penyimpanan jangka panjang. 2. Pelapisan kultur dengan minyak mineral. Permukaan agar miring atau media dilapisi dengan minyak mineral steril. Keuntungannya dapat memindahkan sebagian mikroba di bawah permukaan minyak mineral dengan jarum ose, lalu diinokulasi ke media segar dengan tetap mempertahankan kultur awal. Lapisan parafin menjadikan kondisi anaerob dan mencegah pengeringan medium. 3. Penyimpanan pada tanah steril ditetapkan untuk penyimpanan spora bakteri. Suspensi dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan bubuk tanah steril, dibiarkan pada suhu kamar selama 10 hari. Sampai kering disimpan di dalam lemari. Liofilisasi atau pengeringan beku, freeze dry. Sel mikroba kering dibekukan dan aktivitas metabolismenya stop atau dorman, efektif untuk bakteri dapat tetap hidup dan tidak berubah selama bertahun-tahun. Caranya, media berisi senyawa pelindung atau stabil. Suspensi mikroba ditetapkan dalam ampu atau kaca, perendaman dalam es kering, ditambahkan alkohol sehingga menjadi beku. Ampu dihubungkan dengan kondensor dan pompa vakum, lalu disublimasi. Ampu ditutup dengan melelehkan ampu kaca tersebut dalam keadaan vakum, disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Penyimpanan pada suhu sangat rendah. Menggunakan nitrogen cair sekitar minus 156 sampai minus 196 derajat Celcius, sel dibekukan dengan diberi bahan pelindung beku, gliserol atau dimetil sulfoksida, mencegah pembentukan kristal es dan meningkatkan ketahanan hidup sel mikroba. Contoh beku disimpan dalam lemari pendingin nitrogen cair, cocok untuk kapang. Kelebihannya hampir sama dengan liofilisasi dan kultur yang tidak dapat diawetkan dengan liofilisasi. Terima kasih. Coba.